teman-teman pecinta tanaman, assalamualaikum. Selamat datang di channel kami JDS Mini Garden. Teman-teman pecinta tanaman, terutama tanaman buah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman mengenai budidaya tanaman stroberi, teman-teman. Seperti ini. Oh ya, tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu kebun mini kami, teman-teman. Ini loh, kebun mini kami didominasi sebagian besar oleh tanaman stroberi, teman-teman. Teman-teman, kebun kami ini kecil, luasnya cuma kurang lebih 500 meter persegi saja, teman-teman. Makanya kami mensiasatinya dengan memakai rak-rak seperti ini, teman-teman. Kayak gini tuh, rak kayak gini, teman-teman. Rak-rak kayak gini, teman-teman, supaya bisa menampung lebih banyak pohon stroberi dibandingkan dengan kalau ditanam langsung di tanah. Jadi teman-teman, satu rak itu bisa menampung kurang lebih 150 sampai 180 polybag kecil gini nih, teman-teman. Nah, ukuran polybag ini kurang lebih 20 kali 30, teman-teman. Gitu, teman-teman. Teman-teman pecinta tanaman, kami berkebun stroberi itu sudah kurang lebih 3 tahun. Awalnya hanya dari satu pohon, satu polybag kecil. Kami beli dari tukang bibit tanaman ya, teman-teman. Kemudian kami kembang biakan, kami perbanyak secara vegetatif, yaitu melalui akar sulurnya, teman-teman. Seperti ini loh, teman-teman. Akar sulur seperti ini loh, teman-teman. Tuh, kenapa kami memilih secara seperti itu, tidak secara generatif melalui biji atau anakan, karena menurut kami perbanyakan lewat akar sulur itu lebih mudah, lebih simple, lebih praktis gitu, teman-teman. Hanya dalam waktu 2 bulan kurang lebih sejak tanam ya, itu stroberi udah bisa berbuah, teman-teman. Ya, asal dipelihara dengan baik ya, teman-teman. Artinya disiram dan dirawat gitu, teman-teman. Tapi kelemahannya umurnya nggak seragam. Kayak punya saya ini nih, teman-teman. Ada yang udah berumur 6 bulan, ada yang baru disapi seperti ini, yang di bawah ini baru disapi. Ada juga yang udah berumur 1 tahun lebih, teman-teman, di sebelah sana ya. Tuh, teman-teman. Teman-teman pencinta tanaman, sebenarnya kunci pokok dari budidaya tanaman stroberi di polybag seperti ini atau di pot itu adalah dari media tanamnya, teman-teman. Jadi nomor 1 itu dah media tanam, kemudian selanjutnya pemeliharaan dan perawatan, termasuk di dalamnya pemupukan dan pengendalian hama ya, teman-teman. Tapi yang paling dasar adalah media tanam, teman-teman. Teman-teman, selama ini media tanam yang kami gunakan untuk stroberi di kebun kami ini adalah campuran dari tanah, pupuk kandang, sama arang sekam, teman-teman, dengan perbandingan 2:1:4. Artinya 2 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang, 4 bagian arang sekam gitu, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya bisa juga menggunakan bahan-bahan yang lain atau perbandingan campuran yang lain, misalkan sekam mentah dengan pupuk kandang, atau pasir dengan kokopit atau sabut kelapa, atau tanah dengan pasir dengan pupuk kandang misalkan. Tapi menurut pengalaman kami selama ini, yang paling cocok untuk kami ya, menurut pengalaman kami, yaitu tadi tanah, pupuk kandang,
arang sekam gitu teman-teman. Nanti ya untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan cara membuatnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa kami selalu menggunakan media tanam tadi ya teman-teman, itu alasannya ada 3. Pertama, karena bahan-bahan itu mudah didapat di tempat kami. Kedua, bobotnya ringan, kalau pakai arang sekam kan ringan, soalnya kami kan disimpan di rak. Terus yang ketiga, hasilnya bagus teman-teman. Ayo teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara membuat media tanam yang selama ini kami gunakan ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham. Dan nanti untuk arang sekamnya, untuk pembuatan arang sekamnya nanti di video berikutnya teman-teman. Nah begini loh teman-teman cara kami membuat media tanam untuk tanaman stroberi kami. Ayo teman-teman, sebelumnya kalau kita mau membuat media tanam, kita harus prepare dulu teman-teman. Kita harus pakai sarung tangan seperti ini loh, sarung tangan untuk gardening. Soalnya kita kan bakal megang pupuk kandang nih sama tanah, jadi biar gampang kalau kita nanti bersucinya. Nah perbandingannya kan 2, 1, 4, 2 bagian tanah, 1 bagian ini pupuk kandang, 4 bagiannya arang sekam. Nah jadi gini teman-teman, ini contoh aja ya teman-teman ya, contoh untuk skala kecilnya ya. Ini tanah kan 2 bagian, artinya 2 takaran nih, 2 bagian. Ini adalah segini, peres segini, tambah dikit. Nah udah sini taruh 1, 2. Nah itu tanah ya. Terus 1 bagiannya pupuk kandang, ini pupuk kandangnya. Bentar, nih 1 bagian kandangnya tuh nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena ini cuma untuk pupuk dasar aja. Selanjutnya kan nanti pakai pupuk setiap seminggu sekali dipupuk. Ini sebagai pupuk dasar aja, jadi cuma 1 bagian aja tuh. Nah ini arang sekamnya nih, ini supaya media tanam kita jadi poros, jadi pakai arang sekam nih teman-teman. 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman, untuk sekam bakar ini bisa diganti teman-teman. Kalau di daerah teman-teman sulit, bisa diganti dengan kokopit atau sabut kelapa. Kalau di daerah teman-teman banyak pohon kelapa misalkan, ini bisa diganti dengan kokopit. Cuman perbandingannya nggak 4 bagian, bisa 2 bagian aja, atau disesuaikan dengan inilah, bisa dikira-kira sama teman-teman. Ini maksudnya pakai sekam bakar ini atau arang sekam ini supaya poros teman-teman, salah satunya, dan juga supaya ringan polybagnya, karena kita kan pakai rak tuh teman-teman. Nah setelah ini kita campur pakai tangan aja sedikit, nanti kalau banyak mah pakai alat teman-teman ya, bisa skop, bisa cangkul. Kalau udah tercampur rata ya teman-teman, langsung masukin ke polybag. Ukuran yang kami pakai itu ukuran 20-30 teman-teman ya, segede ini nih. Nah di sini, terus bawahnya ditekan-tekan tiap sudutnya biar biar bagus, nanti bentuknya biar bagus. Nah tiap sudutnya 4 ini ditekan. Nah setelah membentuk segi 4 gini, nah baru dimasukin sampai penuh teman-teman, sampai penuh. Nah ini contoh aja teman-teman ya, nanti teman-teman bisa pakai alat, pakai skop atau pakai apa. Nah ini digini-giniin biar agak padat dikit gitu. Nah biar bagus ini begini. Nah, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, 1 cm lah dari atas. Nah agak diketin dikit sini, agak ditekan sedikit. Nah seperti ini teman-teman, segini aja. Nah terus bawahnya dibolongin teman-teman, ditusuk pakai ini, bekas tusuk sate 1 aja, supaya tidak ada air yang tergenang, tidak ada sisa air yang tergenang ya, supaya akarnya nggak busuk. Nah terus kita siapkan juga penjepit nih, bekas tusuk sate nih, dilipetin gini. Yuk kita praktekkan untuk perbanyakan dari akar sulur teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman, akar sulurnya yang mau diperbanyak.
Nah, yang mau dikembangkan nih ya, tempel di polybag tadi, terus dijepit pakai penjepit. Nah, jangan terlalu nekan supaya aliran makanan dari induknya lewat stolon ini nyampe ke sini. Kalau terlalu nekan malah mati nanti teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini aduh. Nah, udah. Ini udah, kita biarkan kurang lebih 1 minggu, disiram jangan lupa tiap hari. Udah seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah seperti ini, ada kita cari yang udah jadi ya, yang udah perakarannya bagus. Bentar teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini udah berapa ya, seminggu lebih nih. Ini perakarannya udah bagus nih. Ini kalau kita cabut, nah udah nggak keangkat, berarti udah siap disapi nih teman-teman. Udah siap disapi. Nah, sekarang bisa disapi nih dari indukannya. Kita tinggal potek aja gini, pakai gunting harusnya sih. Nah, ini pakai ini aja bisa, gampang. Udah, terus diambil. Nah, jadi simpan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung dulu ya, kurang lebih 1 mingguan. Nah, ambil ininya, hanya bekas. Nah, ini bisa diambil, terus gagangnya buang aja. Nah, tuh langsung dipadatkan dikit, udah jadi tanaman baru dah. Nanti kalau udah 1 mingguan bisa ditempatkan di rak atas sebelah sini misalkan, supaya kena sinar matahari langsung. Soalnya stroberi itu membutuhkan sinar matahari setiap harinya teman-teman. Tuh, gitu teman-teman pencinta tanaman buah. Stroberi itu habitat aslinya sesungguhnya di daerah pegunungan teman-teman, di ketinggian di atas 1000 mdpl teman-teman. Tapi sekarang ini mereka sudah adaptif, sudah bisa tumbuh di ketinggian yang lebih rendah. Seperti contohnya di kebun kami ini ketinggiannya nggak nyampe 500 mdpl teman-teman. Tapi ternyata stroberi bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh subur, berbuah seperti ini, walaupun tidak selebat seperti stroberi yang ada di daerah pegunungan yang ketinggiannya di atas 1000 mdpl. Tapi walaupun begitu, kami bersyukur teman-teman punya kebun stroberi ini walaupun kecil. Soalnya berkebun itu manfaatnya banyak loh teman-teman, bisa menyehatkan dan juga menyenangkan teman-teman. Kenapa menyehatkan? Karena dengan berkebun tiap hari kita bergerak, entah berapa ratus langkah kita bergerak dalam sehari. Kemudian tiap hari kita kena sinar matahari, jadi pagi dan sore, jadi tiap hari kita bisa dapat infrared teman-teman. Tiap hari juga kita bisa menghirup udara segar, karena kalau di kebun kan udaranya segar teman-teman, bersih, banyak O2-nya. Makanya dengan berkebun hidup kita jadi lebih sehat, begitu teman-teman. Terus kenapa menyenangkan? Gini teman-teman, dengan berkebun stroberi berarti kita bisa makan stroberi tiap hari, bisa berbagi dengan tetangga, dengan saudara, bahkan kita bisa menjualnya. Itu teman-teman menyenangkannya, jadi bisa berbagi dan bisa menjualnya. Alhamdulillah. Demikian teman-teman pengalaman yang bisa kami bagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Bagi teman-teman pecinta tanaman yang selama ini udah biasa bercocok tanam, mudah-mudahan pengalaman kami ini bisa menjadi pembanding ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum pernah, mudah-mudahan terinspirasi ya. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel kami, sudah mau berbagi waktu untuk sekedar menyaksikan video kami ini. Jazakumullah. Oh ya teman-teman,
Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Tunggu dan saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.